Oke teman-teman, kalau teman-teman dulunya penonton sinetron atau penonton film di TV, film serial-serial TV itu kebanyakan orang kaya itu nyebelin ya. Bentar. Rata-rata kebanyakan orang kaya itu nyebelin. Orang kaya itu songong dan orang miskin itu rata-rata jadi korban. Terus songong juga sama aja, tapi jadinya kayak gini, jangan mentang-mentang lo orang kaya lah, jangan mentang-mentang gue miskin sehingga lo bisa buat gue memperlakukan gue seenaknya. Rata-rata kayak gitu kan. Nah, ternyata yang kayak gitu tuh ada beneran. Gak tahu karena pengaruh sinetron atau apa, tapi emang ada yang kayak gitu teman-teman. Ada orang uh, yang dia itu ekonominya rendah atau miskin, dia membela dirinya untuk tidak membayar sesuatu, untuk tidak membayar uh, tagihannya, karena dengan alasan karena dia miskin. Saya ini nggak punya apa-apa, jangankan untuk bayar itu, untuk makan sehari-hari saja untuk makan sehari-hari saja saya tidak bisa. Udah suami saya nggak kerja, udah ini. Iya betul, sebenarnya ada kasihannya juga, tapi sebenarnya nggak bisa dijadikan untuk apa namanya pembenaran, tidak bisa dijadikan pembenaran. Tapi di balik itu semua teman-teman, sekarang gue mau fokus ke orang kaya dulu. Dulu saya sempat sebel sama Putri Tanjung yang dia mengurung diri di kamar karena karena bisnisnya gagal atau apa gitu, lupa lagi. Saya ikut sebel. Banyak netizen yang sebel, termasuk saya. Banyak netizen yang bilang, alah lu mah bisnis gagal juga masih banyak hartanya masih banyak dari bapak lo, dari orang tua lo, dari dan lain-lain, segala kesebelan sama kesebelan sama Putri Tanjung. Lo gagal juga, lo nggak bikin lo miskin, lo masih bisa makan, lo masih bisa makan. Kita ini mikir bagaimana besok makan. Kalau lo itu besok mau makan apa ya, mau GoFood apa Shopee Food ya, kita mau buat masak aja nggak bisa. Banyak yang seperti itu, dan saya termasuk orang yang sebel, tapi saya nggak komen kayak gitu. Terus ada juga yang kayak gini, seminar motivasi yang semua ini berawal saya ini, mari membangun, contohnya mari membangun eh, level kita, kualitas diri kita menjadi lebih tinggi. Mari kita meraih angka 100 juta di 25 tahun kita. Ya gitu-gitu deh, judulnya seperti itu. Terus bagaimana caranya menghadapi quarter life crisis? Semuanya ada di seminar ini. Terus di seminarnya gini, semua ini berawal dari aku ngekos waktu di Amsterdam. Waduh. Semua ini berawal dari aku kuliah. Susah banget hidup di Harvard. Waduh. Oke teman-teman, kali ini saya mau saya mau buat eh, pemakluman terhadap orang-orang kaya. Jadi gue sekarang ngebela orang kaya nih. Seminar motivasi seperti itu teman-teman, dipikir-pikir perlu loh. Dan untuk anda yang ngejek-ngejekin, ngejelek-jelekin, ya iyalah lu mah katanya susah tapi kok di Amsterdam, ya gitu-gitu, anda salah. Sebenarnya nggak salah secara sosial atau moral atau apa ya, itu mah terserah. Saya nggak terlalu paham kalau soal itu, karena jatuhnya itu jadi lelucon, dan saya rasa mereka pun yang memberikan seminar itu tidak akan peduli dengan celotehan anda.
Kenapa saya bilang Anda salah? Karena motivasi-motivasi seperti itu diperlukan oleh orang-orang yang kualitas strata ekonominya itu di atas. Kenapa diperlukan? Karena tidak semua orang kaya itu mampu mempertahankan kekayaannya. Tidak semua orang kaya itu mampu bisa menjadi lebih kaya lagi daripada hari ini, daripada bapaknya, daripada eh, apalah, daripada sekarang, dan bertumbuh sampai 7 turunan kaya gitu. Nggak semua orang itu bisa, makanya ada seminar motivasi dari orang-orang kaya, jadi orang-orang kaya untuk orang-orang kaya juga. Dan saya rasa target market dari dibuatnya seminar itu juga orang-orang kaya-kaya juga. Cuma Anda orang-orang yang tidak terlalu kaya, yang menengah menengah atau menengah ke bawah, ikutan seminar itu. Anda salah, bukan Anda target marketnya. Kenapa dimulung? Kenapa sih? Jadi hari ini saya ngebela orang kaya. Anda yang salah, wahai orang-orang yang kaum menengah ke bawah. Anda nggak usah nyeloteh, nggak usah ngomel, nggak usah ngedumel. Ya memang itu jadi lucu juga memang, tapi ya seminar ini emang untuk orang kaya. Bukan untuk Anda, bukan untuk kita teman-teman. Semua ini berawal dari nol pada saat aku ngekos di Amsterdam. Itu lucu banget. Kalau buat kita ya, ini gue nggak menyerang orang-orang kaya, nggak menyerang anak-anak konglomerat, apalagi anak pejabat atau apa, nggak benci juga. Tapi untuk kami yang ekonominya nggak tinggi-tinggi banget, itu lucu teman-teman, itu lucu. Semua ini berawal dari nol. Tapi nolnya itu ngekos di Amsterdam gitu, sama kayak siapa, udah nggak usah. Tapi kemarin teman-teman, ini pengalaman pribadi saya. Ada orang, ya kan saya di toko ikan ya, saya toko ikan, penjaga toko ikan. Ada orang yang datang pakai motor, anak muda gitu, umur 23, 24, 25-an lah sekitar gitu, atau mungkin lebih. Mas gitu. Dia tuh orang kelihatan banget orang kaya, celananya pendek, kaos putih polos, jam tangannya bagus. Meskipun saya nggak tahu itu mahal atau enggak. Terus HP-nya iPhone berapa gak tahu, 11, 12 atau 13, pokoknya ada 3 kameranya. Terus pakai motornya motor NMAX. Ya sudah menciri-cirikan orang kaya kan. Gak tahu terlihat kaya aja, tapi waktu beli dia tuh sibuk sama HP-nya. Gini, saya contohin ya. Yang ini berapa? Oh, saya jawab. Itu 5.000 A. Yang ini berapa kalau yang ini? 5.000 A. Gak didengerin, bangsat. Mungkin didengerin. Tapi mungkin, woi lu nanya, lu lihat sini. Kalau lu nanya, lu lihat sini, gue mau jawab. Gitu, gue mau bilang gitu aja. Kalau lu nanya, lu lihat sini. Jangan mentang-mentang Anda kaya dan saya berpakaian yang tidak kaya-kaya seperti Anda bebas untuk ini berapa? Bangsat. Lihat sini. Oh iya. Senyum-senyum kayak yang ini aja. Dua nanya itu yang putih. Nah ini aja. Tapi yang itu 10.000. Oh ya udah nggak apa-apa, itu aja 10.000 aja. Ada kok uangnya. Wow, ada kok uangnya. Iya. Iya emang bener, nggak apa-apa sih. Cuma untuk kami itu lucu teman-teman orang kaya. Untuk kami itu lucu. Saya nggak hah apaan sih itu, enggak. Tapi untuk kami itu lucu. Itu lucu. Udah gitu aja. Ternyata ada juga orang kaya yang nyebelin. Ya emang ada yang nyebelin, emang ada yang koruptor juga. Oh ya teman-teman, sekaligus saya mau bahas tentang Mbak Imong. Ini saya punya perspektif lain terhadap Mbak Imong. Orang-orang teman-teman kan pada gini-gini,
bukan mengira, apa ya namanya, meninterpretasikan bahwa Baim Wong itu menggunakan orang-orang miskin sebagai alat untuk konten, untuk AdSense. Jadi gini contohnya, kita itu ngasih ke orang miskin berapa juta gitu, terus dari konten itu kan dapat berapa juta yang lebih gitu kan. Banyak berpikir gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa Baim Wong itu mabok AdSense. Bukan mabok AdSense, kecanduan AdSense gitu-gitulah pokoknya. Ada juga yang apa namanya, oh ya, ini di luar soal prank KDRT polisi ya, di luar itu. Jadi gue mau bahas, jadi kalau misalnya Baim Wong bagi-bagi ke orang miskin itu, teman-teman, menurut saya itu adalah bentuk transparansi. Transparansi dari, ini nih konten yang kalian buat ini saya bagi lagi ke mereka. Ngerti nggak? Mungkin iya terlihat seperti eksploitasi, terlihat seperti memanfaatkan orang-orang miskin sebagai alat, tapi saya pribadi memandangnya dengan cara berbeda. Tapi ya dengan cara yang berbeda. Jadi keseharian Mbak Imwong itu gini, teman-teman, seolah-olah gini, kalau di YouTube ya, hari ini gue punya uang 100 juta, saya bagiin 1 juta ke orang miskin, saya dapat AdSense-nya itu 10 juta. Dari 10 juta itu saya kasih lagi 1 jutanya ke orang miskin, dan dibuat konten lagi, saya dapat 10 juta, sisanya 18 juta, dan bertambah terus. Nah, yang sisanya itu, teman-teman, itu buat hak Baim, itu buat hak tenaga dan waktunya. Nah, untuk yang dibagi-bagikan ke orang miskinnya itu, ya itulah bentuk dari AdSense-nya itu dibagi ke mereka lagi loh gitu. Ya saya harap sih Baim Mas Baim ini itu apa, ngurus juga yang punya tim atau apa, punya yayasan atau apa sekalian. Jangan juga sih, kalau misalnya seperti ini dibikin konten terus Mas Baim menolak orang-orang yang datang ke Mas Baim kan gitu kan, ada yang minta-minta, ada yang modus, ada yang mau kerja dapat gaji berapa tapi tidak sesuai dengan job desknya, pengen gaji 3 juta tapi pengennya punya ya, dan sebagainya. Menurut saya itu wajar kalau ada orang yang kayak gitu datang ke Mas Baim, dan jangan Mas Baim tolak, apalagi di video terus. Ya itu jahat sih menurut saya Mas Baim ya, itu jahat. Tapi saya setuju sih kalau misalnya konten berbagi itu diterusin. Ya gitu aja, teman-teman, itu ada pandangan lain dari saya. Terus poin pentingnya di sini adalah, pada konten kali ini, adab itu penting untuk orang kaya maupun orang miskin, teman-teman. Kalau lu miskin sombong nyebelin, kalau lu kaya sombong nyebelin juga. Yang mending kalau mau kaya mau lo miskin mau lo kaya, tetap jaga adab, teman-teman. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu apa, karena bisa jadi ketika lo kaya, lo dibantu oleh si miskin, lo perlu bantuan si miskin, dan ketika lo miskin lo juga pasti bakal perlu bantuannya si kaya. Begitu aja, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Saya Avan, salam.